Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, agar kita tetap semangat dalam menimba ilmu dan menambah wawasan. Oke, untuk kali ini kita akan belajar fisika. Pada fisika ini kita akan mempelajari materi, temanya adalah perubahan lingkungan, di mana kompetensinya adalah mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Oleh Ibu sendiri Nopianti Sukmajaya SPD, Guru Mapel Fisika SMA Negeri 1 Sirah Pulau Padang. Apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan? Oke, perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu faktor alam. Faktor alam ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Mengapa demikian? Kita harus tahu dulu apa itu faktor alam. Faktor alam ini adalah faktor yang terjadi secara alami oleh alam. Jadi, faktor yang terjadi secara alami oleh alam atau yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, di sini kita akan menyebutkan satu persatu beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan. Ada faktor-faktornya yang terjadi di lingkungan kita. Yang pertama yaitu yang sering kita temui atau sering terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama banjir, yang kedua ada gempa bumi, yang ketiga ada kekeringan, yang keempat tanah longsor, yang kelima tsunami, yang keenam ada kebakaran hutan, yang ketujuh ada letusan gunung berapi, yang kedelapan ada angin puting beliung, dan yang terakhir ada perubahan iklim. Selain faktor alam, ada faktor manusia. Nah, di faktor manusia ini, penyebab perubahan lingkungannya adalah kita sebagai manusia itu sendiri yang menyebabkan perubahan lingkungan. Apakah kalian sadar bahwa kita sebagai manusia ini banyak melakukan aktivitas yang mempengaruhi lingkungan kita? Nah, beragam aktivitas ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memberi kontribusi sebagai perubahan lingkungan. Ayo agar kalian mengerti lagi bagaimana kontribusi manusia dalam menyebabkan perubahan lingkungan, ayo kita tonton video berikut ini. Dari video ini kita bisa melihat ada beberapa orang yang membuang sampah secara terus-menerus ke sungai. Mereka tidak hanya membuang sampahnya 1 atau 2 kali, tapi membuang sampah terus, bahkan berkali-kali. Nah, seperti yang bisa kita lihat sendiri ya di video ini, sungai tersebut tepat berada di depan rumah-rumah tempat pemukiman warga. Ini sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Mengapa demikian? Karena jika sampah plastik yang seperti kita ketahui tidak mudah terurai, terus-menerus dibuang ke sungai, akan membuat sumbatan pada sungai, sehingga air sungai volumenya menjadi tinggi, yang nantinya jika hujan turun dengan sangat deras, maka air volume ini akan terus-menerus bertambah melewati batas sungai semestinya dan akan naik ke permukaan tanah dan merendam pemukiman warga. Seperti yang bisa kita lihat, sampah plastik tetap mengapung di sungai dan sampah yang lain akan mengendap di dasar sungai. Sungai menjadi dangkal akibat sampah yang menumpuk di bawah dan sampah plastik yang tidak terurai akan tersangkut dan membuat aliran sungai terhenti dan menyebabkan volume air semakin besar dan tinggi akibat hujan, sehingga akan menyebabkan banjir dan sampah tersebut ikut mengalir bersama banjir. Ini adalah salah satu contoh perubahan lingkungan yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Manusia tidak memikirkan dampak dari perbuatan yang mereka lakukan. Ini adalah hal yang tidak patut untuk dicontoh sama sekali, yang akan berbahaya bukan hanya untuk per orang saja, tetapi akan berdampak bagi banyak orang. Dari video yang kita tonton tadi, itu adalah contoh sederhananya saja yang mungkin bagi kita sepele membuang sampah sembarangan. Kita berpikir mungkin tidak bakalan terjadi apa-apa karena kita membuang sampah hanya sedikit. Tapi apakah kalian memikirkan sampai ke depannya? Kalau pemikiran ini dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, apa yang akan terjadi dengan lingkungan kita? Bisa-bisa akan terjadi banjir sampah di mana-mana. Oke, selain contoh tadi, ada contoh-contoh lain, yaitu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama yaitu penebangan hutan. Yang kedua ada pembangunan perumahan dan gedung-gedung tinggi. Yang ketiga penambangan. Yang keempat adalah limbah yang dihasilkan oleh manusia. Nah, ini sangat mengurangi pepohonan kita.
Padahal pepohonan ini memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan kita. Tanpa pepohonan, resapan air akan berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya lingkungan kita akan berpotensi, yaitu berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, bagaimana sikap kita? Sebagai manusia, upayanya adalah pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia. Cara yang dapat kita lakukan yaitu di lingkungan kita sendiri, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan dan memisahkan jenis sampah. Selain itu juga di ruang lingkup lebih besar lagi, kita dapat melakukan penghijauan kembali dan dengan menanam pohon dan tidak boleh menebang pohon secara liar. Ayo kita tonton video berikut ini agar kalian tahu bagaimana keadaan Indonesia. Seringkali tidak kita sadari betapa indah dan berharganya bumi tempat tinggal kita ini. Kehidupan sehari-hari kita semua bergantung pada bumi tempat kita berpijak. Sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup manusia, bumi ini sedang mengalami kondisi yang memprihatinkan. Pertumbuhan industri yang menghasilkan limbah, ketidakpedulian dengan membuang sampah sembarangan, pencemaran air sungai, kendaraan bermotor yang bertambah tak terkendali, pemakaian energi yang berlebihan, pemupukan yang berlebihan, sampai pada pembakaran hutan dan konversi hutan alam. Kegiatan manusia seperti ini menyebabkan terjadinya penumpukan volume gas rumah kaca di udara. Jika volume gas rumah kaca semakin meningkat di atmosfer, panas matahari yang terpancar akan tertahan dan menyebabkan suhu permukaan bumi semakin panas. Jika panas bumi terus bertambah sampai 2 derajat, maka bumi akan mengalami bencana seperti cuaca ekstrim yang merusak panen, banjir, kekeringan, krisis air bersih, wabah penyakit, dan diikuti rusaknya ekosistem hingga punahnya berbagai ragam hewan dan tanaman yang berguna bagi manusia. Tapi, semua bencana mengerikan ini tidak perlu terjadi. Jika kita semua mau peduli dan ikut bertindak, kita dapat mulai dari rumah dengan tindakan yang sederhana dan mudah. Ayo mulai sekarang, kita semua hemat air, matikan listrik jika tak dibutuhkan, berkendara hemat energi, buang sampah pada tempatnya, tanami pohon, cegah pembabatan dan pembakaran hutan, tumbuhkan gaya hidup hemat, daur ulang sampah plastik, dan menghindari setiap aktivitas yang mengemisi ke atmosfer. Mari kita lakukan ini bersama dengan semua bangsa di bumi ini. Semua bersatu menjaga bumi milik kita bersama. Dan ketika suhu bumi tidak meningkat ke titik 2 derajat, maka kita akan melihat kembali langit bersih, panen berlimpah, laut sehat, hutan lebat, dan hidup yang nyaman untuk semua orang. Nah, itu dari video tadi. Oke, bagaimana setelah kalian menonton video tadi? Apa yang bisa kalian simpulkan dari video? Nah, sekarang ayo kalian identifikasi dan analisis keterkaitan fakta perubahan lingkungan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem. Semoga setelah kalian menonton video tadi, sedikit membuka mata kita semua tentang kondisi bumi kita sekarang. Ayo jaga dan lindungi bumi kita. Oke, Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.